Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat datang di channel baru saya. Dan dikarenakan video ini akan menjadi video pertama di channel saya, jadi saya mau perkenalan diri dulu nih. Nama saya Tesaran Nepstiono. Saya adalah mahasiswa aktif semester ke-4 dari program studi Teknik Elektro. Tujuan dari pembuatan video ini untuk men-sharing ilmu yang sudah saya dapatkan dan sudah saya pelajari di jenjang perkuliahan. Dan juga video ini sebagai video bentuk pengerjaan ujian tengah semester pada mata kuliah elektronika digital. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi sistem bilangan. Sistem bilangan terbagi menjadi 4, yaitu bilangan desimal, bilangan biner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Bilangan desimal disebut juga bilangan basis 10 karena dibatasi oleh 10 angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bilangan desimal inilah yang sering kita gunakan dalam perhitungan matematik sehari-hari. Selanjutnya, bilangan biner disebut juga bilangan basis 2 yang dibatasi oleh 0 dan 1. Lalu, bilangan oktal disebut juga bilangan basis 8 yang dibatasi oleh 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terakhir, bilangan heksadesimal disebut juga bilangan basis 16 yang dibatasi oleh 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya A, B, C, D, E, F. Untuk A sampai dengan F ini mewakili angka 10, 11, 12, 13, 14, 15. Misal kita mau berhitung dari 0 sampai dengan 16. Nah, dalam konsep desimal kita akan berhitung dari 0 sampai dengan 9. Dan untuk selanjutnya muncullah 2 digit angka, yaitu 10 sampai dengan 16. Hal ini dikarenakan untuk angka desimal sendiri ini sudah mewakili semuanya. Dan untuk melanjutkannya kita menggunakan aturan hitungan berurut. Untuk urutan pertama kita berhitung dari 0 sampai dengan 9. Untuk urutan kedua kita berhitung 10, 11, 12, 13, 14, dan seterusnya. Begitulah konsep desimal. Lalu kita akan membahas jika dalam konsep biner. Maka biner berarti 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, dan seterusnya sampai dengan 16. Hal ini dikarenakan untuk bilangan biner sendiri sudah mewakili semuanya, yaitu 0 dan 1. Maka selanjutnya akan muncul 2 digit, 3 digit angka. Lalu untuk konsep oktal kita berhitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya 1, 0, 1, 1, 1, 2, dan seterusnya.
Hal itu dikarenakan setelah kita berhitung dari 0 sampai dengan 7, kita munculkan 2 digit angka, dikarenakan untuk bilangan oktal sendiri itu sudah mewakili semuanya. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita baca dari konsep heksadesimal. Bagaimana? Yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Selanjutnya 1, 0. Hal itu dikarenakan setelah kita berhitung dari 0 sampai dengan F, untuk selanjutnya muncul angka 2 digit yaitu 1, 0. Hal itu dikarenakan untuk bilangan heksadesimal sendiri itu sudah mewakili dari 0 sampai F, kemudian berhitung berurutan. Setelah kita membahas materi sistem bilangan, kita akan memasuki konversi sistem bilangan. Untuk nilai satuan desimal yaitu 10 pangkat 0. Untuk biner 2 pangkat 0. Untuk oktal 8 pangkat 0. Dan untuk heksadesimal 16 pangkat 0. Untuk puluhan nilai desimal adalah 10 pangkat 1. Untuk biner 2 pangkat 1. Untuk oktal 8 pangkat 1. Dan untuk heksadesimal 16 pangkat 1. Untuk nilai ratusannya 10 pangkat 2, 2 pangkat 2, 8 pangkat 2, 16 pangkat 2. Untuk nilai ribuan 10 pangkat 3, 2 pangkat 3, 8 pangkat 3, 16 pangkat 3, dan itu seterusnya. Contoh 1. Jika kita memiliki desimal sama dengan 15. Untuk 5 di sini adalah nilai satuan. Jadi kita kalikan dengan 10 pangkat 0. Untuk 1 di sini adalah nilai puluhan. Jadi kita kalikan 10 pangkat 1. Kita buktikan 5 dikali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 adalah 1. 5 dikali 1 sama dengan 5. Selanjutnya 1 dikali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 adalah 10. 1 dikali 10, 10. Tambahkan sama dengan 15. Sama. Oke. Selanjutnya bila kita ingin konversi desimal ke biner. Oke. Caranya kita menggunakan pembagian basis. 15 dibagi 2 sama dengan 7, sisa 1. Kemudian 7 dibagi 2 kembali sama dengan 3, sisa 1. Kemudian 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1. Kemudian 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Oke. Nah, kita menghitungnya dari bawah menuju ke atas. Berarti 1, 1, 1, 1. Jadi untuk desimal 15 dalam bilangan biner adalah 1, 1, 1, 1. Kita buktikan saja. Untuk nilai ini, nilai satuan berarti dikalikan 2 pangkat 0. Untuk nilai puluhan kalikan 2 pangkat 1. Nilai ratusan kalikan 2 pangkat 2. Untuk nilai ribuan kalikan 2 pangkat 3.
Oke. 1 dikali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 adalah 1. 1 dikali 1 adalah 1. 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2. 1 dikalikan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4. 4 kali 1 4. 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 adalah 8. 8 kali 1 sama dengan 8. Kita tambahkan 1 tambah 3, 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 tambah 4 7. 7 tambah 8 15. Sekarang jika kita mau mengkonversi desimal ke oktal, caranya sama, menggunakan pembagian basis. Berarti 15 dibagi 8 sama dengan 1, sisanya 7. Oke. Kemudian 1 dibagi 8, 0, sisanya 1. Kita menghitung dari bawah ke atas, berarti 1 7. Kita buktikan ini adalah nilai satuannya, berarti dikalikan 8 pangkat 0. Ini untuk nilai puluhan dikalikan dengan 8 pangkat 1. Kita buktikan 7 dikali 8 pangkat 0. 8 pangkat 0 adalah 1. 7 kali 1 7. 1 dikali 8 pangkat 1 sama dengan 8. Tambahkan 15. Oke. Sekarang kita mau konversi desimal ke heksadesimal. Oke. Caranya sama. Berarti 15 dibagi dengan 16. Nah, ini habis. 0, sisanya berarti 6. Sisanya berarti 15. 15 dalam heksadesimal berarti F. Artinya desimal 15 untuk heksadesimal adalah F. Oke. Selanjutnya contoh kedua. Jika kita memiliki desimal yang besar yaitu 250. Untuk satuannya kita kalikan 10 pangkat 0. Untuk puluhan dikalikan 10 pangkat 1. Untuk ratusan dikalikan 10 pangkat 2. Oke. Buktikan 0 dikali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 adalah 1. 1 dikali 0 1, 0. Lalu 5 dikali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 adalah 10. 10 dikali 5 50. Selanjutnya 2 dikali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 adalah 100. 100 dikalikan 2 200. Tambahkan dengan 250. Oke. Jika kita ingin mengkonversi desimal ke biner, caranya kita akan menggunakan cara yang lain, yaitu menggunakan kelipatan basis 250. Kita akan menggunakan kelipatan yang terbesar terlebih dahulu. Berarti 2 dipangkatkan dengan 7 sama dengan 128. Untuk pengalinya adalah 1.
ini dikurangkan dengan 8. Ini minjem 10 kurang 8 2 24 dikurangi 12 dengan 122. Selanjutnya 2 pangkat 6 sama dengan 64. Untuk pengalinya adalah 1. Ini minjem menjadi 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Ini menjadi 11 dikurangi 6 sama dengan 58. Selanjutnya 2 pangkat 5, pengalinya adalah 1. 2 pangkat 5 adalah 32. Kurangkan 8 kurang 2 6, 5 kurang 3 2. Selanjutnya 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 pengalinya adalah 1. 2 pangkat 4 adalah 16. Dikurangkan 0 1. Selanjutnya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 masih bisa. Pengalinya adalah 1. 2 pangkat 3 adalah 8 dikurangkan sama dengan 2. Nah, selanjutnya adalah yang tersisa 2 pangkat 1 sama dengan 2. Habis. Ini pengalinya adalah 1. Nah, berarti untuk 2 pangkat 0, untuk 2 pangkat 0 dan 2 pangkat 2 itu gak termasuk. Berarti kita tuliskan sama dengan 0 0. Nah, kita hitung dari atas menuju bawah. Berarti 1 1 1 1 1 0 1 0. Ini adalah bilangan biner dari desimal 250. Oke. Selanjutnya, jika kita ingin mengkonversi desimal ke oktal dengan kita menggunakan cara yang sama, cara lipatan basis 250. Berarti kelipatan terbesarnya adalah 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 adalah 64. Nah, berarti kita akan menggunakan pengali. Itu berarti 8 pangkat 2 adalah 64. 64 dikalikan dengan 3 sama dengan 12. 3 dikali 6 18 192. Oke, berarti kita tuliskan pengalinya adalah 3 192. Kurangkan ini menjadi 8. 24 kurang 19 adalah 58. Selanjutnya 8 pangkat 1. Untuk pengalinya berarti 8 dikali 7. 8 kali 7 adalah 56 sama dengan 2. Untuk selanjutnya 8 pangkat 0. Pengalinya adalah berarti 2. 2 kali 8 pangkat 0 adalah 2. 0. Nah, berarti kita hitung dari atas ke bawah. Berarti nilai oktal sama dengan 372. Oke. Selanjutnya bila kita ingin konversi desimal ke heksa. Caranya sama, berarti 250
16 dipangkatkan dengan 1. Pengalinya adalah berarti 16 kali 15. 5 kali 6 0, 3. 5 kali 1 tambah 3 8 6 1 0 4 240. Berarti pengalinya adalah 15. 15 dalam heksa adalah F. 240 kurang 0 1. Sisanya adalah 10. Berarti 16 pangkat 0. Berarti pengalinya adalah 10. 10 dalam heksadesimal adalah A. Kalikan. Hasilnya 10 sama dengan 0. Hitung dari atas ke bawah. Berarti hasilnya FA. Jadi seperti itulah perhitungan konversi sistem bilangan. Tadi untuk contoh 1 dan contoh kedua itu menggunakan berbeda cara. Untuk contoh 1 kita menggunakan cara pembagian basis, dan untuk cara contoh 2 kita menggunakan cara kelipatan basis. Apa sih bedanya? Untuk bedanya, jika kita ingin mengkonversi nilai desimal yang besar seperti 250, kita akan kerepotan jika menggunakan cara pembagian basis. Maka dengan itu, jika semakin besar nilai desimal, sebaiknya mudahnya kita menggunakan cara kelipatan basis. Oke, begitu saja untuk materi konversi sistem bilangan. Bahasan materi selanjutnya adalah gerbang logika dasar, yaitu komponen-komponen dasar yang digunakan dalam operasi logika pada sinyal input untuk menghasilkan sinyal output. Sinyal yang digunakan dalam gerbang logika dasar ini adalah angka biner. Untuk komponennya yaitu logika AND dan logika OR. Untuk simbolnya jadi di sini ada dua sinyal A dan B yang diinputkan ke dalam logika AND ataupun logika OR untuk menghasilkan satu output Y. Kemudian saya akan gambarkan tabel kebenaran. Jadi tabel kebenaran untuk N logikanya seperti perkalian. Misal ada salah satu input yang bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 0. Kita buktikan 0 dikalikan 0 sama dengan 0, 0 dikalikan 1 sama dengan 0, 1 dikalikan 0 sama dengan 0, 1 dikalikan 1 sama dengan 1. Kemudian untuk tabel kebenaran OR itu logikanya seperti pertambahan. Jadi, misalkan ada salah satu input yang bernilai 1, maka hasil outputnya akan bernilai 1. Kita lihat 0 ditambahkan dengan 0 hasilnya 0, 0 ditambah 1 hasilnya 1, 1 ditambah 0 hasilnya 1, 1 ditambah 1 1. Nah, seperti inilah untuk dua input. Sekarang bagaimana jika diberikan 3 input?
Jadi 3 input di sini yaitu A, B, dan C. Kita gambarkan tabel kebenaran. Nah, tadi untuk tabel kebenaran N, logikanya itu kan seperti perkalian. Jadi 1. Dan yang lainnya akan 0. Oke, sekarang untuk yang OR, untuk tabel kebenaran OR tadi logikanya seperti pertambahan. Jadi selanjutnya gerbang turunan. Jadi logika N dan logika OR itu akan dinotkan. Terdapat not N, not OR, eksklusif OR, dan eksklusif not OR. Itu persamaan seperti ini. Jadi ini adalah lambang dari XOR. Untuk persamaan XNOR seperti ini. Jadi persamaan dari XOR akan dinotkan. Oke. Sekarang kita gambarkan tabel kebenaran. Jadi untuk logika NAND itu adalah kebalikannya dari N. Jika ada salah satu input yang bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1. Dan ini 0. Untuk logika NOR itu adalah kebalikannya dari OR. Jika ada salah satu input yang bernilai 1, maka outputnya akan 0. Dan ini adalah 1. Untuk logika XOR, nah kita lihat dari inputnya, jika yang bernilai 1 itu jumlahnya ganjil, maka output dari XOR adalah 1. Berarti ini, dan ini. Sisanya adalah 0. Untuk logika XNOR itu kebalikannya dari logika XOR. Jadi kita lihat nilai
input 1 yang berjumlah genap. Berarti ini dan ini. 1. Nah, jadi seperti itu. Di dalam persamaan aljabar boolean terdapat pengoperasian dalam bentuk kanonik yang terdiri dari SOP dan POS. Untuk SOP itu adalah sum of product dan POS adalah product of sum. Untuk sum di sini akan berperan sebagai OR dan product berperan sebagai AND. Artinya untuk SOP yaitu penjumlahan dari hasil kali. Untuk POS artinya perkalian dari hasil penjumlahan. Nah, kita akan masuk ke contoh. Contoh yang pertama adalah POS. SOP dulu. Jika kita memiliki rangkaian logika kita gambarkan tabel kebenarannya. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari XNOR. Berarti ini adalah 1, dan ini adalah 0. Oke. Nah, untuk SOP kita akan melihat output yang hanya bernilai 1. Berarti ini dan ini. Untuk persamaannya ini berarti 0, 0. Berarti A not dikali B not. Untuk ini persamaannya 1, 1. Berarti A dikali B. Kita dalam bentuk SOP. Jadi persamaannya seperti tambah. Nah, seperti ini. Sekarang kita gambarkan rangkaian logikanya. Berarti A, B. Nah, ini di not. Sekarang untuk ini jadi ini adalah persamaan dari A not kali B not. Ini persamaan dari A dikali B. Kita hubungkan. Ini adalah rangkaian logikanya.
Sekarang contoh pos. Jika kita memiliki rangkaian seperti ini, kita gambarkan tabel kebenarannya. Ini adalah rangkaian XOR. Berarti kita lihat input yang bernilai 1 dalam jumlah ganjil, maka outputnya akan bernilai 1. Yang lainnya 0. Nah, untuk pos di sini adalah kebalikannya dari SOP. Berarti kita akan melihat output yang bernilai 0. Ini dan ini. Untuk persamaannya juga itu terbalik. Berarti ini akan menjadi A tambah B, dan yang ini 1, 1, berarti A0 tambah B0. Kita gabungkan dalam bentuk pos. Jadi A tambah B di N-kan dengan A 0 tambah B0. Seperti ini. Untuk rangkaian logikanya, ini berarti OR. Untuk ini A tambah B, ini A tambah B0. Lalu di N kan. Jadi seperti itu. Jika timbul suatu pertanyaan, apakah persamaan aljabar boolean bisa disederhanakan? Jawabannya tentu bisa ya. Nah, sekarang kita punya tabel kebenaran seperti ini. Nah, kita akan menghitungnya dengan menggunakan metode SOP, karena itu adalah cara yang sering digunakan. Berarti kita hanya akan melihat outputnya yang bernilai 1. Oke. Untuk yang pertama, A0 kali B0 kali C. Tambah kedua A0 B C0. Tambah A B0 C0. Tambah A B0 C. Tambah A B C0. Nah, untuk penyederhanaan persamaan di sini ada syaratnya, yaitu kita harus mencari variabel yang sama. Misalkan ini dengan yang ini, kita keluarkan. Kemudian kita cari lagi
B genap. Kemudian satu lagi AB not. Sekarang kita sederhanakan. Ini jika A not ditambah A, berarti hasilnya 1. Ini adalah bentuk penyederhanaan dari persamaan tersebut. Nah, kita juga akan menghitung dengan cara kedua, yaitu menggunakan peta key map. Berarti A, B, C. Berarti 0, 1, 0, 1, 0. Kita cari yang pertama dulu, A not, B not, C. Berarti 0, 0, 1. Berarti di sini. Yang kedua 0, 1, 0, 0, 1, 0 di sini. 1, 0, 0, 1, 0, 0 berarti di sini. Kemudian 1, 0, 1, 1, 0, 1 di sini. 1, 1, 0, 1, 1, 0 di sini. Nah, untuk key map di sini kita akan mengeksekusi nilai 1 yang bertetanggaan. Ada ini 1, 2, 3. Jadi persamaannya adalah untuk ini A nya adalah 1, berarti kita tuliskan A. Untuk BC, nah di sini B nya ini tidak berubah, yang berubah adalah C, berarti kita menghilangkan C nya, sisanya B not. Oke, selanjutnya yang kedua, ini di sini berarti yang tetap itu adalah nilai BC, yang berubah adalah A. Untuk berarti A nya itu hilang, sisanya B not C, ditambah yang terakhir ini berarti yang berubah itu adalah nilai A, berarti A di sini hilang, sisanya adalah B genap. Nah, lebih mudah kan? Hasilnya sama saja ya. Untuk rangkaian logikanya saya gambarkan di sini.
diorkan. Untuk ini persamaannya A dikali B0. Untuk ini persamaannya B0 kali C. Yang ini persamaannya B J. Dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi inilah penyederhanaan persamaan dari persamaan aljabar boolean menggunakan dua cara. Sekarang saya akan mengerjakan latihan yang diinstruksikan oleh dosen saya, yaitu menggunakan 4 input dan menghasilkan 1 output. Saya akan menjawabnya dengan dua cara seperti tadi. Kita akan melihat output yang bernilai 1. Untuk yang pertama, A0, B0, C0, D. Tambah A0, B0, C, D0. Tambah A0, B0, C, D. Tambah A, B0, C0, D. Ditambah A, B0, C, D. Tambah A, B, C, D0. Kita cari bentuk variabel yang sama, itu ini, ini. Kita turunkan. Lalu yang ini ada yang sama. CD0. Kita sederhanakan lagi yang dalam kurung ini. Kita keluarkan. Nah, yang ini bisa dijadikan sebagai A XNOR B. Yang ini A0 dikalikan dengan 1 A0 tambah A dikalikan 1 A. Jadi ini adalah bentuk yang sederhana dari persamaan ini. Sekarang kita akan menggunakan cara kedua, yaitu peta keymap.
kita cari AB nya 00, CD nya 01, AB 00, CD 01, 0010, 0010, 0011, 11, 1001, 1001, 1011, 1011, 1011, 1110, 1110. Nah, ini ujung dengan ujung kita bisa jadikan grup. Nah, setelah ini dijadikan grup, ini tidak bisa menjadi tetanggaan lagi, jadi ini masing-masing. Oke, jadi persamaannya ini dengan ini yang berubah adalah nilai A, jadi yang tersisa adalah B not. Terus yang ini dengan ini yang berubah adalah nilai C, yang tetap adalah D. Tambah yang ini kita turunkan, dan ini kita sederhanakan. Ini yang sama ini. Nah, ini bisa dijadikan sebagai A X NOR B. Sama ya. Sekarang kita gambarkan rangkaian logikanya. Ini adalah X NOR, nah ini adalah C. D. Kemudian ini adalah persamaannya A X NOR B. Yang ini adalah C D not. Ini adalah B not D. Lalu yang ini kita N kan. Menjadi C D not A X NOR B. Kemudian kita gabungkan. Jadi ini adalah hasilnya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan materi dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai dengan akhir.